Binatangisme bab 3. Tak usah dipersoalkan bagaimana kerja keras mereka, bagaimana peluh sudah bersimbah, bagaimana rumput-rumput itu terpotong. Yang jelas, karya mereka layak dihargai, bahkan panen melampaui target yang mereka harapkan. Kadangkala kerja memang menghadapi kesulitan, memerlukan kerja banting tulang. Soalnya, perkakas kerja didesain buat bangsa manusia dan bukan buat bangsa binatang. Merupakan suatu kemunduran luar biasa bila tak ada satu binatang pun yang mampu menggunakan perkakas. Tapi para babi cukup cerdik. Mereka sanggup memikirkan jalan keluar mengatasi kesulitan. Akan halnya binatang kuda. Mereka paham benar tiap jengkal tanah perladangan. Mengerti betul ihwal membabat dan meratakan. Lebih pandai dari Tuan Jones dan pegawai-pegawainya. Sedangkan para babi, sebetulnya mereka praktis tidak mengerjakan apa-apa. Mereka sekadar mengatur dan mengawasi kerja binatang-binatang lain. Dengan kelebihan pengetahuan mereka, wajarlah bila mana babi-babi itu memegang kendali kepemimpinan. Kedua kuda penarik kereta, Boxer dan Clover melakukan sendiri, mulai dari memotong rumput, meratakan, dan berjalan mengelilingi ladang dengan langkah-langkah berat. Sedangkan seekor babi berjalan di belakang mereka seraya berseru, "Ayo terus!" atau "Kebut lagi, sahabat!" Tiap binatang, hingga yang paling lemah sekalipun, bekerja membabat rumput dan menghimpunnya. Sampai-sampai angsa dan ayam betina bergulat hilir mudik di bawah sengatan sinar matahari. Mengangkut helai-helai rumput yang dijepit di patung. Akhirnya, mereka mampu merampungkan urusan potong-memotong rumput itu 2 hari lebih cepat dari yang biasanya dilakukan oleh Tuan Jones beserta orang-orangnya. Lebih dari itu, panen kali ini merupakan panen terbesar dibanding yang dulu-dulu. Dan tak ada yang hilang dikorup atau dicolong. Binatang ayam dan angsa dengan mata mereka yang jeli mengumpulkan hingga lembar rumput penghabisan. Kalau toh ada yang mencuri, tak lebih dari rumput yang bisa dimasukkan ke dalam mulutnya. Sepanjang musim panas itu, kerja di peternakan berjalan teratur bagai jalannya arah jarum jam. Para binatang begitu bahagia karena mereka tak pernah bisa membayangkan hal semacam itu bisa terjadi. Tiap suap makanan betul-betul merupakan kesenangan sejati, karena segala yang mereka suap itu betul-betul makanan mereka sendiri. Betul-betul mereka produsir sendiri dan untuk mereka sendiri. Bukannya diberikan atas dasar belas kasihan oleh sang tuan yang dibarengi dengan maki dan gerutu. Dengan sirnanya watak parasit yang menjadi kegemaran bangsa manusia, kini tiap binatang bisa peroleh makanan berlebih, dan lebih banyak pula waktu mengasuh. Kendati para binatang itu belum terbiasa dengan apa yang disebut istirahat. Kesulitan demi kesulitan tentu mereka alami. Misalnya, apa yang terjadi kemudian di tahun itu tatkala panen jagung, dengan menggunakan kaki mereka injak-injak, kemudian selaputnya mereka tiup lewat hembusan napas. Karena peternakan itu tidak memiliki mesin penggiling. Tapi berkat kepandaian babi-babi dan otot-otot kuat Boxer yang perkasa, segalanya bisa diatasi. Boxer jadi pusat kekaguman rekan-rekannya. Memang, ia sudah menjadi pekerja keras sejak zaman Tuan Jones, tapi kini makin menjadi-jadi, seperti 3 ekor kuda menyatu dalam tubuhnya. Seakan-akan semua kerja di peternakan dipanggul oleh dirinya seorang. Mulai pagi hingga malam, ia mendorong atau menghela, dan senantiasa menghadapi jenis kerja yang paling berat. Si kuda penarik kereta Boxer pesan kepada seekor anak ayam jantan yang belum lagi setahun umurnya, agar membangunkannya setengah jam lebih dulu dari yang lain-lain, dan tak keberatan melakukan pekerjaan sukarela, sejauh amat perlu sekali, di luar jam kerja biasa. Menghadapi tiap masalah, tiap kesulitan, Boxer senantiasa berkata, "Aku akan kerja lebih keras lagi." Kalimat itu sudah merupakan moto pribadinya. Namun, pukul rata. Tiap binatang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, ayam betina dan angsa kerjanya mengumpulkan biji-biji jagung yang tercecer. Tak ada yang mencuri, tak ada yang gerutu menerima ransum yang sudah ditentukan. Bertengkar, saling gigit,
yang sudah menjadi kebiasaan di masa lampau, kini sudah tiada lagi. Tak ada yang membangkang tugas yang dibebankan. Setidaknya hampir tidak ada. Si Molly, kuda betina penarik bendi Tuan Jones, memang selalu lambat bangun pagi dan biasa tinggalkan kerja lebih dulu bila ada batu yang menyelip di kukunya. Dan perilaku kucing memang sedikit luar biasa. Terbukti kalau saja ada kerja yang mesti digarap, kucing senantiasa menghilang. Ia menghilang berjam-jam dan baru muncul ketika saat makan tiba, atau muncul di malam hari ketika kerja sudah usai. Ia muncul dengan tenang, seperti tidak terjadi suatu apa. Tapi kucing selalu punya alasan yang sempurna, sambil mengerang dengan suara yang amat memikat, sehingga tak ada alasan meragukan maksud-maksud baiknya. Benjamin, si keledai, tampaknya tidak berubah sejak pemberontakan terjadi. Kerjanya tetap lambat, tetap keras kepala, persis seperti di zaman Tuan Jones masih ada. Tak pernah membangkang, tapi juga tak pernah pula sudi kerja sukarela. Ia tidak punya pendapat tentang pemberontakan, begitu pula tentang hasil-hasilnya. Bila ditanya apakah ia lebih berbahagia sekarang dibanding di saat Tuan Jones, keledai itu hanya menjawab, keledai itu umurnya panjang. Pernahkah kau lihat keledai mati? Dan para pendengar sudah harus puas dengan jawaban terselubung begitu. Hari Minggu tidak ada kerja, sarapan 1 jam lebih lambat dari biasanya. Sesudah sarapan, ada upacara yang tak pernah dihapus atau tertunda. Pertama, penaikan bendera. Babi kader teladan Snowball menemukan taplak meja berwarna hijau milik Nyonya Jones di gudang pakaian kuda. Taplak meja warna hijau itu dicat gambar kuku dan tanduk berwarna putih. Bendera itulah yang dikerek di pelataran kandang setiap minggu pagi. Babi kader teladan Snowball menjelaskan, warna hijau melambangkan hijaunya ladang-ladang Inggris. Kuku dan tanduk warna putih berarti masa depan Republik Binatang yang akan muncul bila mana bangsa manusia sudah tuntas digulingkan. Sesudah menaikkan bendera, binatang-binatang itu berbaris menuju kandang utama. Mereka mengadakan sidang umum. Forum itu disebut pertemuan. Di forum ini direncanakan kerja apa di minggu depan. Diajukan pula rupa-rupa resolusi dan diperdebatkan. Selalu saja binatang babi yang mengajukan gagasan resolusi. Binatang-binatang lain paham bagaimana cara pemungut suara, tapi tak pernah mampu mengajukan ide resolusi. Babi kader teladan Snowball dan Napoleon senantiasa amat aktif dalam perdebatan. Tapi nyata sekali, keduanya tak pernah bersepakat satu sama lain. Kalau Snowball ajukan gagasan resolusi, Napoleon senantiasa menentangnya. Bahkan ketika diputuskan untuk menyediakan lapangan kecil di dekat kandang untuk istirahat mereka yang habis kerja, putusan yang sebenarnya tak perlu ditentang, masih juga mengundang perdebatan sengit. Forum pertemuan itu senantiasa ditutup dengan nyanyian gegap gempita binatang-binatang Inggris. Sore hari disediakan buat rekreasi. Babi-babi menggunakan gudang simpanan pakaian kuda buat markas besar mereka. Di sini, kalau hari malam, mereka pelajari seluk-beluk pertukangan besi, bikin karpet, buku-buku yang mereka ambil dari gedung peternakan. Babi kader teladan Snowball juga menyibukkan dirinya mengorganisir binatang-binatang lainnya, membentuk komite binatang. Tak lelah-lelahnya Snowball membentuk hal-hal semacam itu. Ia dirikan panitia produksi telur untuk para ayam betina. Ia bentuk lembaga kebersihan buntut untuk para sapi. Ia dirikan pendidikan kembali sahabat yang masih liar. Tujuannya untuk menjinakkan tikus dan kelinci. Ia bentuk gerakan memutihkan bulu buat para domba, dan banyak lagi lainnya, di samping menyelenggarakan kursus baca tulis. Secara keseluruhan, proyek ini gagal. Misalnya usaha menjinakkan binatang liar. Begitu dibentuk, begitu berantakan. Mereka tetap berkelakuan sebagaimana biasanya, dan bila mana dibujuk dengan ramah tamah, mereka malah bertingkah. Kucing bergabung ke dalam panitia pendidikan kembali, dan amat aktif pada hari-hari pertama. Tampak ia pada suatu hari duduk nongkrong di atas atap, bicara dengan burung gereja yang berada jauh dari jangkauannya. Kucing itu bilang, sekarang semua binatang bersahabat, dan kalau sudi, burung gereja boleh saja hinggap dan bersarang di sini.
tapi burung gereja itu tetap saja menjauh, menjaga jarak. Kursus baca tulis peroleh kemajuan besar. Pada musim rontok, praktis semua binatang sudah mampu baca tulis pada tingkat lumayan. Akan halnya para babi, mereka sudah sempurna baca tulisnya. Anjing bagaimana? Bolehlah anjing-anjing ini, tapi mereka tidak punya selera membaca selain 7 pedoman utama. Dan si Muril, kambing itu punya kemampuan membaca lebih baik dari anjing. Malahan kadang-kadang membaca sobekan-sobekan koran yang dipungutnya dari tong sampah. Benjamin si keledai sama pintar dalam hal baca dibanding babi yang manapun juga, tapi malas-malasan melatih diri. Ia bilang sesudah tahu huruf-huruf, ia anggap tidak ada faedahnya membaca itu. Kuda penarik kereta Clover sudah masuk ke kepalanya semua huruf alfabet, tapi mendapat kesukaran menghubung-hubungkannya. Sedangkan kuda penarik kereta lainnya, Boxer, hanya mampu menghafal sampai huruf D. Ia mencoret-coret huruf A, B, C, D di pasir dengan kukunya, seraya menggerak-gerakkan kuping serta mengibas-ngibaskan bulu tengkuknya. Tapi sesudah huruf D itu ia tak tahu lagi terusannya. Dalam keadaan tertentu memang sanggup juga ia mempelajari E, F, G, H. Tapi begitu ia ingat huruf itu, ia sudah lupa lagi A, B, C, dan D. Karena kewalahan, ia mengambil keputusan. Cukuplah berpuas diri dengan 4 huruf alfabet pertama. Dan itulah yang diulang-ulangnya tiap hari supaya tidak terbang lagi dari ingatannya. Akan halnya Molly, kuda betina penarik bendi Tuan Jones, menolak belajar apa juga, kecuali 6 huruf dari namanya sendiri. Ia ukir huruf itu di sebatang ranting bagus-bagus. Dicantelkannya sebatang 2 batang, kemudian sebatang 2 batang kembang, kemudian mondar-mandir memancing kekaguman binatang-binatang lain. Tak ada binatang di peternakan itu yang cuma mampu mengenal huruf A saja. Juga sudah bisa dibuktikan binatang-binatang yang paling goblok sekalipun, seperti domba, ayam, angsa, sudah mampu menghafal di luar kepala 7 pedoman utama. Sudah merenung dalam-dalam, babi, kader teladan, Snowball mengumumkan bahwa 7 pedoman utama dapat dipersingkat menjadi dalil ringkas berbunyi 4 kaki bagus, 2 kaki buruk. Ini, kata Snowball, merupakan inti pokok ajaran binatangisme. Barang siapa berpegang teguh kepada dalil ini, ia akan terbebas dari pengaruh bangsa manusia. Bangsa burung mula-mula menolak karena mereka punya 2 kaki. Tapi Snowball bisa membuktikan tidaklah begitu halnya. Sayap burung, sahabat, kata Snowball, merupakan alat penggerak, bukan alat untuk melakukan manipulasi. Karena itu sayap mesti dianggap sama dengan kaki. Ciri utama menandakan seorang bangsa manusia adalah tangan. Dengan tangan itulah mereka melakukan segala rupa kebejatan. Taruhan saja, burung-burung itu tidak paham kalimat Snowball yang panjang, tapi mereka terima penjelasannya. Semua binatang kelas rendahan yang lemah mempelajari dalil baru ini dan menghafalkannya di luar kepala. 4 kaki bagus, 2 kaki buruk. Ditulis di dinding ujung kandang, di atas 7 pedoman utama, yang huruf-hurufnya lebih besar. Sekali mereka sudah hafal, timbullah kegaduhan kepada dalil baru itu. Domba misalnya, kalau ia berbaring di ladang, mulai mengunyah-ngunyah dalil, 4 kaki bagus, 2 kaki buruk. Berjam-jam lamanya tanpa sedikit pun merasa lelah. Babi kader teladan lainnya, Napoleon, sama sekali tidak menaruh perhatian kepada panitia-panitia yang didirikan Snowball. Menurut hematnya, pendidikan generasi muda jauh lebih penting dari apapun juga. Lebih penting dari panitia-panitiaan. Misalnya apa yang terjadi pada anjing Jessie dan Bluebell. Tidak lama sudah panen rumput, keduanya melahirkan 9 anak, digabung menjadi satu. Sesudah mereka disapi, babi Napoleon memisahkan anjing-anjing kecil itu dari ibunya dan bilang bahwa ia bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Ia gondol mereka ke atas parah-parah yang hanya bisa dicapai lewat tangga dari gudang pakaian kuda, mengucilkan mereka sehingga segera para binatang itu diperkenalkan melupakan kehadirannya. Rahasia hilangnya susu segera dapat diketahui. Rupanya susu itu tiap hari diaduk ke dalam makanan babi. Sementara itu buah-buah apel sudah mulai masak.
dan rumput di pelataran berhamburan ditiup angin. Para binatang itu menganggap sudah barang tentu kesemuanya akan dibagi rata. Tapi suatu hari keluar perintah, semua yang jatuh atau terbang karena tiupan angin harus dikumpulkan dan dibawa ke gudang untuk keperluan babi-babi. Mendengar perintah macam itu, beberapa binatang menggerutu, katakanlah menyumpah-nyumpah, tapi semua itu tidak ada gunanya. Buang tempo. Semua binatang, babi sudah sama sepakat dalam masalah ini. Bahkan babi Snowball, Napoleon, Squealer diutus buat beri penjelasan kepada binatang-binatang. Sahabat, teriaknya. Tentunya kalian tidak berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh babi merupakan cermin keserakahan dan mau enak sendiri, bukan? Sebenarnya banyak di antara kita yang tidak menyukai susu atau apel. Aku sendiri tidak doyan. Satu-satunya tujuan kami mengambil barang-barang itu adalah untuk memelihara kesehatan. Susu dan apel ini sudah dibuktikan secara ilmiah, sahabat, mengandung zat yang amat diperlukan buat kesehatan tubuh babi. Kami, kaum babi, merupakan kaum pemikir. Seluruh manajemen dan organisasi peternakan ini amat tergantung kepada kami. Siang maupun malam, ada matahari atau tidak ada matahari, kami senantiasa memikirkan kesejahteraan kalian. Kami mengemban amanat kesengsaraan kalian. Adalah sepenuhnya buat kepentingan kalian. Kami minum susu dan kami makan apel. Dapatkah kalian membayangkan, walau sedetik saja, bila mana kami kaum babi gagal melaksanakan tugas kewajiban, Tuan Jones akan kembali. Ya, tak syak lagi, Tuan Jones akan kembali kemari. Itu sudah pasti. Sejuta kali pasti, sahabat-sahabat. Teriak babi Squealer setengah bersumpah. Menggeleser ke sana dan menggeleser kemari seraya mengibas-ngibaskan buntut. Sudah pasti, tak seorang pun dari kalian menghendaki Tuan Jones kembali, tambah Squealer. Kini, satu hal yang sudah pasti tidak diinginkan oleh para binatang itu adalah kembalinya Tuan Jones. Kalau saja masalah ini dikedepankan, maka tidak ada lagi yang banyak omong. Arti penting menjaga agar babi-babi itu tetap sehat walafiat, lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, sudahlah jelas. Maka dari itu, semua sepakat tanpa banyak cincong, susu atau buah apel yang jatuh karena terpaan angin, atau setiap apel yang masak, harus disediakan buat kaum babi. Hanya untuk kaum babi.